Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita, untuk dapat mengerti firman-Nya dengan baik dan menjadikan firman Tuhan menjadi pelita dan kekuatan bagi perjalanan kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk hari baru, hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini sebagaimana Engkau telah memberkati kami di hari-hari yang telah kami lewati. Mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik, dan kami dimampukan juga melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Karena kami percaya segala pekerjaan yang kami lakukan di dalam Tuhan pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, mampukanlah kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, dan biarlah kami pun dimampukan serta dikuatkan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 19 September 2024, tertulis dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 4. Dalam bahasa Batak, Hesekiel 10 ayat 4. Idama audo napuna saluhut ton dini jolma, nang tod dini ama-ama, nang tod dini anakna, audo napunasa, ton dini manang ise namardusa, ikonido mate. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbuat dosa itu yang harus mati. Artinya, orang yang melakukan kesalahan, orang yang berbuat dosa terus-menerus dalam hidupnya, maka ia pantas untuk mendapat hukuman dari Allah, yaitu kematian yang kekal. Tetapi pada sesungguhnya Allah ingin kita kembali kepadanya. Allah ingin menyelamatkan kita. Dia tidak suka kita binasa, melainkan kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Artinya seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan semata. Tak ada satupun yang kita miliki di bumi ini yang menjadi milik kita untuk selamanya. Harta akan kita tinggalkan. Nafas hidup kita akan segera berakhir. Alkitab mencatat 70 tahun. Jika kita diizinkan 80 tahun, tentu yang menjadi bagiannya adalah penderitaan, rasa sakit. Artinya, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup karena masa tua, maka kita tidak akan bisa menikmati apa yang kita miliki di dunia. Artinya semua akan berlalu. Semua akan kita tinggalkan. Hidup kita, harta kita, segala sesuatu yang kita punya itu berasal dari Allah. Dan hanya Allah satu-satunya lah yang berkuasa atas hidup kita. Dia bisa mengambil itu kapan saja. Dia bisa membiarkannya tetap bersama-sama dengan kita. Kalau dia mau, itu menjadi milik kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semua selamat. Tuhan mau kita tidak binasa. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam Tuhan.
Kita harus hidup menurut keadilan dan kebenarannya. Orang yang hidup benar adalah hidup di dalam keadilan dan kebenaran Allah. Hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Dia tidak lagi mau terseret dan jatuh ke dalam dosa. Tidak mencemari diri oleh keinginan-keinginan daging. Tidak percaya kepada berhala-berhala. Tetapi hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kemurnian. Tulus, jujur, dan selalu menyembah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hidup kita, jiwa kita, roh kita, tubuh kita adalah milik Allah, apa yang pantas untuk kita banggakan? Apakah pantas kita menyombongkan diri, menganggap kita hebat? Saudaraku, hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan, agar kita mengakui bahwasanya tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan mengizinkan segala sesuatunya ada pada kita. Karena Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Dan melalui itu semua kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Allah menghukum bangsa Israel, itu karena mereka melakukan dosa-dosa yang terus-menerus yang mendukakan hati Allah. Tetapi marilah kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Bagaimana Tuhan menjamin kehidupan orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran, yang tidak mencemari dirinya dengan perzinahan, dengan penyembahan kepada dewa-dewa atau berhala, tidak hidup di dalam penindasan, selalu bermurah hati menolong orang lemah, tidak berlaku curang, hidup di dalam peraturan dan ketetapan Allah. Merekalah orang-orang yang dikenan Tuhan, dan jaminan kehidupan yang kekal dari Allah akan dinyatakan kepada mereka. Saudara, Allah mengasihi kita, tetapi Allah pun akan membalaskan kesalahan-kesalahan kita. Tapi marilah kita melihat kasih-Nya yang begitu besar, sehingga kita mau menjaga hidup kita lebih baik, agar kasih yang telah dikerjakan, yang telah diberikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Allah mengasihi kita. Dia menganugerahkan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita yang berdosa diselamatkan, agar kita yang diselamatkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, marilah kita melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membalaskan kesalahan kita, bahkan sampai kepada keturunan-keturunan kita. Tetapi Ia akan memberikan kasih karunia, memberikan janji keselamatan kekal bagi kita yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus hanya terpaut kepadamu, melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami senantiasa Tuhan, kuatkanlah hati kami dan mampukanlah kami untuk menyenangkan-Mu setiap hari di dalam hidup kami, dengan perkataan dan perbuatan yang baik yang Tuhan kenan atas kami. Mampukan kami menjalani hari-hari kami, menjalani segala pekerjaan kami dengan baik di dalam firman Tuhan. Sehingga kami percaya apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan pasti berhasil dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhanlah yang menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk tetap percaya. Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan biarlah seluruh kehidupan kami ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus,
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.